Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أجمعين. أما بعد. Pertama-tama mari kita berikan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Qur'an yang ketiga dengan tema peristiwa nuzul Al-Qur'an dan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sebelum memasuki acara inti, sebelumnya akan perkenalkan dulu kurikulum vitae daripada Ustaz Haji Ahmad Mujahid Demak. Nama Haji Ahmad Mujahid, tempat tanggal lahir daerah utara negara tanggal 21 Januari 1978, alamat Jalan Manarap Indah Permai, Manarap Tengah, kilometer 8,2. Nomor HP bisa kawan catat 0858 2192 5259. Riwayat pendidikan S1 jurusan Tafsir Hadis IAIN Yogyakarta 2002, S2 konsentrasi Tafsir SPS UIN Jakarta 2005, S3 konsentrasi Tafsir SPS UIN Jakarta 2018. Moto hidup untuk berjuang. Itulah kurikulum vitae dari materi kita. Kepada Ustaz Mubarak Mujahid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Alhamdulillah di pagi ini di waktu yang di tempat yang sangat mulia ini kita bisa bertatap muka untuk melaksanakan kajian tafsir, yaitu tentang ayat 185 surah Al-Baqarah yang temanya dimintakan oleh panitia atau pengurus yang terkait dengan peristiwa nuzul Al-Quran dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat muslim. Alhamdulillah kita di semester ini sudah bisa melaksanakan kajian tafsir yang sebelumnya kita laksanakan secara online dan kita sudah offline. Mudah-mudahan untuk semester depan kita bisa melaksanakan perkuliahan secara offline menyeluruh di kampus kita akan ramai kembali, dan ini alhamdulillah bagian dari itu kita bisa berkumpul dan itu wajib kita syukuri. Oke, sebelum memulai ini, mari kita, mungkin ada yang terlupakan, untuk berniat iktikaf dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian tentang ayat ini, karena memang momennya ini kita sudah tanggal 14 Ramadan, sudah 13 hari kita melaksanakan puasa dan ini hari ke-14. Artinya biasanya dalam pelaksanaan peringatan nuzul Quran itu kan nanti di tanggal 17 Ramadan. Nah, untuk itu saya kira momennya sangat pas ketika kita di hari ini itu mengkaji tentang peristiwa nuzul Quran yang ini masuk dalam ayat ini, bagian dari pembahasan ayat ini.
seperti yang telah dibacakan oleh Qari tadi di awal ayat, di situ disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, yang kita bahas di sini atau yang kita baca dari tafsir ini, yaitu di tafsir Jalalain, ini mungkin di bagian awal saja karena sesuai dengan tema yang kita bahas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalam bulan tersebut adalah Al-Qur'an. Minal lawhil mahfudhi ila as-sama'i dunya fi lailatul qadri minhu. Jadi Al-Quran itu menurut dalam tafsir Jalalain ini diturunkan dari satu tempat yang disebut dengan Al-Lawhul Mahfuz. Jadi Lawhul Mahfuz. Jadi diturunkan Al-Quran ini dari Lawhul Mahfuz ila as-sama'i dunya, ke langit dunia. Kapan terjadinya? Terjadinya adalah fi lailatul qadri minhu, yaitu di malam Lailatul Qadar minhu, yaitu dari bulan Ramadan itu. Jadi Lailatul Qadar itu yang ada terdapat nanti di bulan Ramadan ini. Terus hudan. Nah, hudan di sini disebutkan menjadi hal karena dia hadiyan minal dhalal, karena Al-Quran itu dia sebagai hadiyan minal dhalal, dia sebagai petunjuk dari kesesatan. Linnasi wa bayyinatin, yaitu ayatin wa bihatin. Jadi ayat-ayat yang jelas. Jadi kata arti bayyinat itu adalah ayatun atau ayatin wadihat. Jadi ayat-ayat yang jelas. Bayyinat artinya jelas. Minal huda bima yahdi ilal haqqi minal ahkam, dengan sesuatu yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, minal ahkami, dari beberapa hukum. Wa minal al-furqan wal furqan. Nah, al-furqan di sini diartikan mimma yufarriqu bainal haqqi wal batil, dari sesuatu yang yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang memisahkan, yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Nah, sampai di situ ya yang kita baca dari tafsir ini. Nanti kita telah masing-masing dari apa yang disebutkan dalam tafsir itu. Karena kalau tafsir Jalalain memang tafsirnya ringkas, jadi perlu penjelasan dari banyak kutipan-kutipan yang lain. Oke. Sebelumnya adalah disebutkan di awal di situ bahwasanya Al-Quran disebutkan itu diturunkan di Al-Lawhul Mahfuz. Jadi diturunkan dari Al-Lawhul Mahfuz ke langit dunia. Dalam kajian ulumul Quran ada satu bab atau satu kajian yang membahas tentang nuzulul Quran ini. Jadi tentang peristiwa turunnya Al-Quran ini. Nah, kalau di kitabnya
Ulumul Quran karya Manaqalil Al-Qattan disebutkan oleh beliau bahwasanya pendapat yang masyhur itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan yang pertama dia berlangsung secara langsung gitu ya. Jadi diturunkan secara sekaligus. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi ada dua cara turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, pertanyaannya, lalu kapan Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus? Nah, ketika diturunkan secara sekaligus, dalilnya adalah termasuk di ayat ini. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Atau di ayat yang lainnya kita hafal, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, memang terkait dengan malam Lailatul Qadar ini ya memang saya lupa sejarahnya ya, yang terkait dengan kenapa lalu di Indonesia itu dikatakan Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan. Padahal kalau dalam riwayat yang kita baca Lailatul Qadar kapan? 10 hari kan, 10 hari akhir. Dan itu diganjil. Kenapa lalu disebutkan 17 Ramadan menjadi Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar? Jadi mohon maaf saya belum dulu pernah membaca ini, cuma agak lupa ya. Kenapa lalu menjadi 17 ini yang menjadi dalil yang ketika malam Lailatul Qadar itu peristiwanya disebutkan di malam 17 Ramadan yang lalu diperingati di Indonesia. Saya mungkin beberapa tahun yang lalu jadi agak lupa ini sumbernya dan terlupakan untuk mengulang lagi bacaan itu. Jadi memang agak sanksi juga disebutkan 17 Ramadan itu menjadi malam Lailatul Qadar. Kalau dengan riwayat yang benar itu kan biasanya Lailatul Qadar itu di akhir dari bulan Ramadan. Jadi paling tidak di 10 akhir dari bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Karena kalau kita sesuaikan dengan Lailatul Qadar yang dalam istilah hadis ya nanti di akhir dari 10 akhir. Nah, ini mungkin ini menjadi sesuatu yang baru bagi kalian. Kalau sebelumnya istilah 17 Ramadan itu diturunkan Al-Quran, ya itu juga tidak masalah di situ. Jadi kalau dari istilah Qadar artinya di 10 akhir sebenarnya, karena inna anzalnahu fi lailatul qadar, karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, otomatis di akhir dari bulan Ramadan. Kalau kita menyesuaikan dengan hadis, karena hadis ini sebagaimana kita ketahui dalam kajian tafsir itu, hadis adalah salah satu yang menjelaskan makna Al-Quran. Nah, kalau disesuaikan dengan tadi artinya di 10 ayat. Itu satu ya. Tapi kita tidak terlalu membingungkan itu. Tapi yang jelas bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan secara sekaligus di malam Lailatul Qadar, walaupun nanti peristiwanya kapan? Di malam 21 kan, pokoknya di malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Jadi diturunkan pada malam Lailatul Qadar ini sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke
langit dunia. Lalu pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya tentang Allahul Mahfuz, karena ditafsirkan disebutkan di sini. Jadi terkait dengan Allahul Mahfuz ini, saya bukakan saja ya, ada riwayat yang tafsir Ibnu Katsir itu ada, kalau kalian hafal surah Al-Buruj itu kan, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Jadi Quran yang mulia itu fi lauhin mahfuz, yaitu yang berada di satu tempat yang disebut dengan Lauhul Mahfuz atau Lauhul Mahfuz. Nah, itu yang proses pertama, jadi diturunkan secara sekaligus. Nah, sekarang Lauhul Mahfuz itu apa? Nah, kalau di tafsir Ibnu Katsir, kalau kita mengkaji dari tafsir, jadi disebutkan dengan Lauhul Mahfuz itu adalah, yang saya nanti berbahasa Indonesia aja langsung, agar tidak susah untuk menerjemahkan terhadap kalian. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang namanya Lauhul Mahfuz itu adalah susah yang kecil, saya nggak bisa terlalu kecil lagi baca. Nah, dalam riwayat mana dari Ibnu Jarir yang telah menceritakan dari Amr bin Ali dan seterusnya, dalam Lauhul Mahfuz itu diartikan berada di kening malaikat Israfil. Jadi itu yang pertama. Jadi disebutkan bahwa Lauhul Mahfuz itu letaknya di kening malaikat Israfil. Di malaikat Israfil apa yang kita kenal salah satu tugas beliau, tugas utamanya meniup trompet. Yang kedua dari riwayat Ibnu Abi Hatim disebutkan bahwasanya dengan redaksi yang hampir sama, bahwasanya Lauhul Mahfuz itu berada di antara kedua malaikat Israfil, tidak diizinkan baginya melihat kepadanya. Jadi di antara dua mata ya di sini, kalau dikeningkan di sini, jadi hampir sama lah. Terus yang riwayat berikutnya disebutkan bahwasanya Lauhul Mahfuz itu, kalau dari Ibnu Abbas, beliau menyebutkan lauh adalah lembaran dari mutiara yang putih. Jadi namanya Lauhul Mahfuz itu lauh ya. Mahfuz itu kan artinya yang terjaga. Jadi namanya lauh itu lembaran dari mutiara yang putih. Terus panjangnya sama dengan jarak antara bumi dan langit. Berapa jaraknya? Panjang benar kan? Jarak antara bumi dan langit ini, jarak antara Banjar lawan Kamuta aja jauh kan? Taruh 9 kopal. Jarak Ampah 200 berapa? 280-an kan? Ampah itu 200, Ampah Buntok sampai bisa 320-an kan? 330 itu ke Buntok. Itu jarak Banjar dengan Buntok. Ini jarak antara langit dan bumi. Dan lebarnya sama dengan jarak antara Masyrik dan Maghrib.
Jarak antara barat dan timur. Ada yang tahu barat dan timur jaraknya? Ada yang pernah ukur? Terus kedua sisi artinya sisi kanan dan kiri kalau kita mengistilahkan, itu dari mutiara dan yakut. Ini menunjukkan betapa indahnya laut itu. Jadi terdiri dari mutiara dan yakut. Ya kita mengistilahkan kalau batu itu yang termasuk yang paling baik itu adalah batu yakut, atau kalau istilah kita mungkin di Banjar itu yang dikenal dengan intan, berlian, atau apalagi ada batu yang paling indah di Banjar itu. Nggak ada lagi kan? Intan dan berlian. Dan sampulnya, nah istilahnya kalau lembar itu ya, kalau buku ini kan, dan lembarannya, sampulnya ya, dan sampulnya dari yakut merah. Nah, kalau kita ini kan lembarannya namanya kertas biasa. Nah kalau itu lembarnya dari yakut merah. Kalamnya atau penanya dari cahaya. Jadi tulisan yang untuk menulis ini itu dari cahaya. Dan kalamnya telah tertulis di aras dan pokoknya berada di pangkuan seorang malaikat. Nah ini salah satu keterangan atau beberapa keterangan tentang apa itu Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz. Karena istilah ini kan sering kita dengar. Jadi yang pertama tadi atau dengan riwayat yang kedua itu dikatakan bahwa Lauhul Mahfuz itu adalah berada di antara atau di kening malaikat Israfil. Yang kedua terkait dengan bentuknya. Jadi panjangnya antara langit dan bumi, lebarnya antara barat dan timur, terus bagaimana materialnya, sisinya dari mutiara, terus sampulnya dari juga yakut merah dan ditulisnya dengan nur atau cahaya. Nah, bagaimana sekarang memahami terkait dengan Lauhul Mahfuz ini dengan istilah-istilah yang disebutkan dalam riwayat ini? Nah, terkait dengan model riwayat seperti ini, ya, sebelum kita ke peristiwa nuzul Qurannya, karena ada riwayat terkait dengan Lauhul Mahfuz di tafsir ini. Jadi ketika ada riwayat-riwayat yang seperti ini, itu memang riwayat yang kalau kita memahami secara logika memang agak susah. Karena itu kan sesuatu yang masuk dalam kawasan gaib. Kan tidak kita ketahui hanya bermodalkan riwayat. Ketika masuk dalam wilayah gaib, maka dalam keimanan kita yang dianjurkan itu apa? Kalau yang gaib, ya kita cukup mempercayainya saja. Karena yang menyampaikan kepada kita ini adalah para ulama. Dan ulamanya nggak tahu sekelas Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah bergelar terjemahul Quran. Yaitu yang disebut dengan sebagai mufassir Al-Quran. Dan ini yang diberi gelar langsung oleh Nabi. Dan beliau adalah juga sepupu Nabi, sepupu sekali kan? Karena Ibnu Abbas itu kan bening sanak dengan Abdullah, jadi sepupu sekali dengan Nabi. Dan termasuk salah seorang sahabat yang paling alim. Dan beliau pernah didoakan langsung oleh Nabi dengan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini Nabi langsung mendoakan. Ya Allah, berilah kepahaman terhadap agama kepada Ibnu Abbas dan berilah ilmu takwil,
pemahaman terhadap Al-Quran kepada Ibnu Abbas ini. Langsung Nabi yang mendoakan. Kalau kita didoakan oleh tuan gurunya kan senang kan? Apalagi langsung didoakan oleh Nabi. Jadi kedudukan Ibnu Abbas ini adalah sangat mulia di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan sahabat. Beliau termasuk salah seorang ulama besarnya para sahabat. Nah, jadi ketika yang berasal dari riwayat Ibnu Abbas ini, ya walaupun mungkin dari segi akal kita agak susah memahami ketika disebutkan dari Lauhul Mahfuz itu dikatakan panjangnya antara langit dan bumi, lebarnya barat dan timur, terus bagaimana dari mutiara sampai dari yakut merah. Ini kita maknai dia sebagai peristiwa gaib. Ya begitu juga dengan lain Al-Quran yang lain. Artinya dalam peristiwa gaib ketika disebutkan seperti ini, maka modal kita itu adalah bermodalkan iman, yaitu kita mempercayai riwayat yang seperti ini. Karena Ibnu Abbas yang menghabari ini, jadi tidak ada tempat iman. Kita aja ulama kan percaya, banyak kita percaya, apalagi sekelas Ibnu Abbas ini. Ya karena kalau peristiwa gaib ini adalah sesuatu yang kita tidak ketahui, tetapi dalam peristiwa gaib itu bukan sesuatu lalu itu tidak ada. Kalau dalam rukun iman itu kan ada, kita harus beriman kepada yang gaib. Kan gaib itu banyak. Allah saja kan gaib. Lalu ketika gaib itu apakah kita tidak percaya? Ya kalau versinya aliran dari empirisme, kalau dalam filsafat ilmu itu, kalau dalam filsafat ilmu itu kan kalau ketika mencari kebenaran itu adalah sesuatu yang benar kalau bisa diindra. Itu yang ada di barat biasanya. Jadi sesuatu itu menjadi benar kalau dia bisa diindra. Itu aliran empirisme. Jadi bisa dilihat secara empiris, bisa dilihat secara kasat mata. Jadi kalau benar itu adalah kalau dia bisa dilihat atau bisa diraba, bisa didengar, ada suara misalnya. Terus bisa ya indra itu kan bisa dirasai di apa di kalau dijilat itu ada rasanya kan, ada asin, ada manis, ada pahit. Jadi bisa diindra. Itu aliran empirisme. Jadi dia kalau sesuai dengan panca indra berarti itu benar. Tetapi kadang yang diindra itu pun ini sedikit tentang filsafat ilmu ya. Terkadang yang diindra itu pun bisa menipu juga. Contoh kecil saja ya. Kalau namanya tongkat, anggaplah pulpen ini. Anggaplah pulpen ini tongkat, misalkan saja. Ini kira-kira bentuknya bengkok lurus ya. Nah, biasanya tongkat lurus ya. Memang ada juga tongkat yang lurus, yang bentuknya anggap aja tongkat lurus. Nah kalau kita lihat lurus ya. Nah coba saja tongkat itu kita masukkan ke dalam air, lalu apa yang kita nilai dari tongkat itu? Kira-kira tongkat menjadi lurus atau menjadi apa? Lurus kan bengkok kan? Bengkok. Lalu seandainya kita belum pernah melihat tongkat dalam bentuk yang nyata seperti ini, tapi yang pertama kali kita lihat tongkat itu di dalam air, kira-kira penilaian kita terhadap tongkat itu lurus apa bengkok? Bengkok kan? Jadi mata pun bisa tertipu. Atau dalam istilah lain, ketika kita meraba, itu belum tentu sesuatu yang kita raba itu benar secara menyeluruh, karena terbatasnya indera kita ini.
Contoh saja kalau orang buta memegang gajah. Kalian saya kira sudah tahu lah tentang peristiwa gajah dan orang buta. Kira-kira kalau orang buta yang pertama yang memegang gajah, yang dipegang dia buntut, apa penilaian dia tentang sebenarnya gajah itu? Mahwal fil. Tanyakan kepada orang buta yang memegang buntut gajah. Kira-kira dia menilai gajah itu seperti apa? Ya mohon maaf ya kalau ada yang buta itu. Dia pegang buntut. Kira-kira gajah itu nanti dia nilai seperti apa? Ular kan? Lalu akhirnya karena dia pegang seperti ini, akhirnya dia penilaian, oh gajah ini seperti ular, sejenis ular. Terus ada orang buta kedua, dia menilai ini orang pencari kebenaran. 3 orang yang mencari kebenaran, yang bermodalkan indera. Orang kedua yang memegang telinga gajah. Nah, dia pegang telinga gajah. Nah, sekarang telinga gajah, tanyakan kepada dia apa definisi apa gajah itu. Tolong gambarkan. Ya karena dia pegang telinga kan. Kira-kira telinga gajah jadi apa? Gajah itu jadi apa? Jadi kayak apa? Yang kayak mungkin kalau orang yang di rumah tuh ya kayak apa? Kayak kan lebar gitu ya, kayak apa? Nampan apa? Akhirnya penilaian gajah itu ya seperti nampan. Ya karena yang dipegang telinganya yang lebar itu. Terus yang disebutkan itu belalai. Nah itu artinya indera sendiri pun itu bisa tertipu. Jadi indera pun itu terbatas. Nah sekarang kalau dalam teori kebenaran yang ada di orang beragama, kebenaran itu adalah menurut dari kitab suci. Jadi kita tahu tentang benar atau tidaknya itu adalah berdasarkan Al-Quran, kalau Indonesia Al-Quran dan hadis. Nah kalau dalam Al-Quran kan telah disebutkan bahwasanya Allah itu ada, surga itu ada, neraka ada. Ya walaupun sekarang surga dan neraka itu tidak kita lihat dan tidak kita rasakan. Siapa yang merasakan surga dan neraka? Ya kalau nama rasakan silakan berdahulu. Kan rumusnya itu saja. Jadi silahkan berdahulu kalau memang sekarang hendak benar untuk melihat surga atau neraka. Jadi syaratnya mati dahulu. Jadi yang gaib ini, gaib itu yang jelas adalah kalau dalam yang telah disebutkan Al-Quran ada sesuatu yang ada walaupun sekarang belum kita rasakan dan belum kita ketahui. Nah begitu juga kembali lagi ke Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz ini adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas yang gambarannya seperti itu. Jadi kita hanya menerima riwayat seperti ini karena memang kita agak susah yang seperti ini. Tapi karena yang memberitakan adalah sekelas Ibnu Abbas, seorang sahabat besar Nabi, salah seorang ulama besar Nabi, maka riwayat itu kita percaya saja. Itu yang pertama. Jadi diturunkan di Lauhul Mahfuz, lalu nanti diturunkan. Jadi yang sekaligus itu adalah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu secara sekaligus. Jadi kalau ada 30 juz, maka ke 30 juznya itu diturunkan ke langit dunia. Nah, pertanyaan juga kalau misalnya langit dunia, ya langit dunia, ya kita sama juga dalam istilahnya, ya dalam riwayat itu jelas sama di dunia, ke langit dunia. Nah, kalau langit dunia sama saja ya Lauhul Mahfuz tadi. Maksudnya beritanya ada tentang
langit dunia ini, tapi bagaimana modelnya langit dunia itu yang kita tidak ketahui. Yang jelas tempatnya ada. Karena kalau kita memikir seperti ini susah, habis akal, habis pikiran hanya untuk memikirkan ini, padahal problem hidup kita kan masih banyak. Jadi awal mikirakan kayak langit dunia habis, makalah banyak lagi kan. Kadang beruntungan apa? Oh rumah bos apa misalnya? Oh mencari itu misalnya ada berhasil jujur aja Pak kalau mencari itu kan. Tapi riwayatnya pun saya kira seperti itu juga. Dan bentuknya yang persis pun tidak bakalan bisa kita kejar. Karena dia gaib. Yang penting sekarang yang nyata-nyata saja yang menjadi tugas kita. Jadi disebutkan di sini. Kalau nanti ada yang bertanya bagaimana Allah dan bagaimana asma dunia, langit dunia, ya seperti itu jawaban saya. Karena riwayat-riwayat pun seperti itu. Jadi memang agak susah untuk kalau kita lihat meja, ya kita cepat bisa mendefinisikan. Karena kita bisa lihat. Kalau yang gaib ya kita susah. Memang nggak bisa. Yang jelas mudah-mudah saja kita yang gaib. Bagaimana syaitan? Sering kita dengar syaitan. Sekarang ada yang bisa mendefinisikan syaitan? Kan nggak ada. Dan itu familiar di kehidupan kita kan syaitan itu. Jin itu kan, ada yang pernah lihat jin? Atau yang lihat hantu pernah? Ada yang bisa mendefinisikan hantu? Kan nggak ada. Yang definisi kita hantu itu kan cuma lihat di film-film kan, atau cerita orang. Susur ngesot lah, apalagi pocong dan lain-lain. Nah itu kan hanya di film. Nah jadi yang pertama Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus. Yang kedua itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah secara berangsur-angsur ini yaitu dalam masa selama 23 tahun. Jadi masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama itulah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi berangsur-angsur ini diantaranya kalau misalnya ada peristiwa lalu turun ayat Al-Quran. Ada pertanyaan sahabat misalnya terkait sesuatu lalu Al-Quran diturunkan. Nah ini kalau dalam ulumul Quran nanti kita pelajari yang kita sebut dengan asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab turunnya Al-Quran. Tetapi yang perlu kalian ketahui juga, Al-Quran itu tidak semuanya, semua ayat itu diturunkan harus ada peristiwanya. Tidak. Dan mayoritas sebenarnya dari semua ayat Al-Quran yang berjumlah 6.236 itu, mayoritasnya itu bahkan tidak turun tanpa sebab. Jadi dia turun ya tanpa sebab saja, dia turun ya turun aja gitu istilahnya. Jadi yang ketika malaikat Jibril memberikan kepada Nabi, mengajarkan kepada Nabi terkait dengan ayat-ayat ini, surah-surah ini, tanpa ada peristiwa sebelumnya. Dan ini mayoritas yang ada di dalam Al-Quran. Nah jadi itu yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Lalu ketika ditanyakan misalnya kenapa harus berangsur-angsur, kenapa ada langsung? Kan ribet langsung itu kan nyaman kan, langsung tahu sebagian langsung dapat. Nah kalau kembali lagi dalam kajian ulumul Quran, di situ ada hikmahnya. Ada hikmah
kenapa lalu itu diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama adalah untuk menghibur Nabi. Jadi sebagai hiburan Nabi. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, ketika wahyu itu diturunkan kepada Nabi, maka itu sebenarnya menjadi semacam hiburan bagi Nabi. Ya logikanya begini saja. Kalau misalnya kalian kan sekarang lagi merantau dari Kalteng, misalnya kan ada dari Kalteng ke Banjarmasin untuk kuliah. Sudah berapa bulan tidak dikunjungi orang tua? Ya mungkin ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, atau yang 4 bulan, atau 1 semester. Nah ketika misalnya dalam 1 bulan kalian dikunjungi oleh orang tua kalian terhibur atau tidak? Ada yang gak terhibur dengan datang orang tua? Ya orang aneh saja kalau datang orang tua gak terhibur ya. Ya kita ini kan secara umum ketika datang orang tua itu kan terhibur. Kenapa terhibur? Ya minimal datang duit ya. Itu biasanya ini kita ini memang sudah agak aneh kalau sudah tapi yang sudah datang ini penting duit baik. Nggak minimal kita kan melihat orang tua orang yang kita kasihi itu kan itu pertama. Ya walaupun ada duit paling tidak kita datang kan senang karena orang yang sangat kita kasihi itu datang. Yang kedua kalau orang tua datang kadang mungkin kuitan tuh datang kadang membawa duit. Kalaupun kadang membawa duit paling kadang membawa baras balik iwak karet iwak sapat misalnya 1 kilo buah misalnya kan buah kardus buah rambutan ya minimal kan selama 2-3 hari kan kalian kenyang nyaman dia. Nah itu logikanya. Jadi ketika kita dikunjungi oleh orang tua kita, oleh orang yang sangat kita kasih, lalu kita ini kan menjadi terhibur. Nah begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW ketika dia didatangi dengan Jibril yang membawakan wahyu kepada Nabi, maka Nabi Muhammad itu menjadi terhibur dengan kedatangan ini. Contoh kalau di surah Ad-Duha itu kan disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad ini salah satu kenapa sababun nuzul dari surah Ad-Duha ini diturunkan itu kan ada anggapan bahwasanya Nabi Muhammad ini sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Karena Nabi Muhammad sudah ada beberapa waktu tidak datang wahyu. Pada sekian waktu Nabi Muhammad tidak diturunkan wahyu kepada beliau. Sehingga ketika tidak diturunkan wahyu kepada beliau, lalu orang Quraisy yang kafir ini kan mengintip juga, tahu dulunya nih Nabi ini datang wahyu, Nabi datang wahyu. Itu sekian lama tidak datang wahyu, lalu kata orang, misalnya dia bikin gosip lah, bikin berita di kalangan Quraisy yang tujuannya memang untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad sekarang sudah ditinggalkan Tuhannya, Muhammad ini kada lagi diparaki Tuhannya, sudah ditinggalkan Tuhan, jadi kan bisa lagi diupati Nabi Muhammad ini kan. Nah itu tujuannya. Lalu ketika ada berita yang seperti ini, lalu dijawablah turunlah dengan surah Ad-Duha ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Tuhanmu wahai Muhammad itu tidak pernah meninggalkanmu sekalipun. Lalu datang wahyu ini. Nah ketika datang wahyu ini Nabi lalu menjadi terhibur. Ya kan Nabi juga manusiawi kan. Ada sisi-sisi kemanusiaan yang ada di dalam diri beliau. Jadi ada juga rasa kesedihan ketika lama tidak diturunkan, atau ada juga cercaan dari orang itu, dari orang kafir Quraisy, lalu itu dihibur oleh Allah dengan turunnya wahyu. Nah,
Ini yang pertama itu menjadi semacam hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dari tujuannya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah agar mudah untuk menghafal. Jadi ya sebenarnya kalau Nabi Muhammad itu kalau istilahnya takdir Allah itu kun fayakun, bisa aja sebenarnya kan, apa yang mustahil bagi Allah. Tinggal ibarat kita tuh kalau pasang memori gitu kan, memori yang andak yang 30 juz langsung hafal sedemikian ya. Memori 30 juz yang memori berapa giga ya kan? Giga isi 30 juz, andak itu kan jaga awal kita kan. Jangan diprogram itu kita tuh kayak komputer andak berapa kali sih 30 juz itu kan lengkap tafsirnya. Hendak di otak yang ada itu nah kita kayak dipicik juz 30 keluar itu kita mulut berbicara misalnya. Nah itu sebenarnya bisa, tetapi di sini sebenarnya kenapa lalu supaya bisa memudahkan dalam penghafalan ini ada semacam ajaran kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita ketika Allah menurunkan ayat itu Al-Qur'an secara berangsur-angsur bahwasanya dalam satu kejadian atau dalam kehidupan itu perlu proses. Jadi dalam kehidupan itu tidak selalu kun fayakun. Tapi dalam kehidupan itu selalu ada proses. Kalian ini kan ini calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Ya laki-laki minimal jadi pemimpin keluarganya. Kalau yang perempuan itu calon pemimpin rumah tangganya, di rumahnya. Atau nanti ada yang jadi bupati. Karena banyak juga sekarang mau jadi bupati kan. Ada juga jadi bupati. Dulu yang kalau dia muda yang sekarang masuk di KPK itu kan Ramadan Yayin ya. Atau kalau di Balangan itu bupatinya lulusan dakwah kan. Seperti Balangan Pak Abdul Hadi. Ada orang Balangan. Nah itu kan fakultas dakwah. Dan artinya tidak mustahil dari kalian nanti ada yang menjadi bupati. Tapi kan tidak secara otomatis kita pas lahir langsung bupati kan? Kita berjalan aja kan perlu proses dari bapak tuh berbalik awal dulu kan, habis berbalik awal apa? Belum bertingkau, apa lagi? Kan berangsur-angsur. Jadi dalam kehidupan itu ada perlu proses. Jadi tidak bisa lalu menjadi seperti kun fayakun itu. Nah itu sebenarnya sebuah ajaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kehidupan itu adalah proses. Makanya dalam moto hidup saya itu hidup untuk berjuang. Ya berjuang saja, kita yang berjuang itu berusaha kan? Ya bukan nama saya karena mau jadi selalu berjuang enggak, karena memang kita harus berjuang terus sampai akhir. Kalau tidak berjuang ya susah. Nah jadi yang kedua itu adalah bahwasanya dalam yang seperti ini ya kita itu untuk memudahkan hafalan. Ya kayak kita kan susah juga kalau langsung hafal 30 juz. Kan karena otak kita terbatas. Ada yang hafalnya ketika menghafal dalam setengah jam itu bisa langsung 1 lembar. Jadi sekali ya kayak otak scan gitu. Ada fotokopi lagi scan. Kalau scan itu kan persis warna-warnanya kan. Jadi sekali lihat mau hafal.
Ada memang yang seperti itu. Atau ada yang ketika diceramahi oleh dosen itu langsung ingat. Memang ada model seperti itu. Tetapi orang seperti itu kan jarang. Jadi istilahnya kalau 1 juta orang itu baru 1 aja dia. Yang paling banyak itu adalah yang ya kalau dalam setengah jam itu paling bisa dia cuma sehalaman. Atau yang selembar setengah jam bisa. Atau ada juga yang 1 ayat itu setengah jam baru perhitungannya. Ada selesai. Nah itu ada juga. Nah artinya yang seperti itu ya karena diturunkan secara berangsur-angsur, tujuannya adalah untuk memudahkan hafalan. Yang kedua, yang tujuan berikutnya adalah diusap bitabihi fu'ada, istilahnya, untuk memantapkan hati engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi kalau hafalan itu yang ketika dihafalnya dengan susah payah, kira-kira lupanya itu lantaskah lambat ya? Lambat biasanya. Kalau kita ini menghafalnya itu sampai 20-30 kali hanya hafal, itu biasanya lupanya pun lambat. Tapi kalau yang cepat, kadang-kadang dia cepat hafal, terkadang juga cepat lupa. Jadi dengan yang walaupun kita lambat, kita jangan berkecil hati karena itu akan memperkuat hafalan kita juga sebenarnya. Jadi walaupun tadi 1 ayat sampai 20-30 kali mengulang, itu sebenarnya kita kekuatan hafalannya bisa kuat. Tetapi memang lambat caranya. Jadi jangan berkecil hati juga kalau dalam menghafal kita lambat. Ya nggak usah saya orang 1 kali menghafal sehalaman, sekali jangan kecil hati juga. Ya kekuatan kalian seperti apa? Ya kalau bisa 1 ayat saja. Nah itu proses turunnya. Jadi sekaligus dan berangsur-angsur. Ya ada waktu seperempat jam lagi. Yang berikutnya adalah, karena di tema itu harus saya sampaikan, kata hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi hal Al-Quran itu menjadi hadiah minad dhalalah. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk dari kesesatan. Maksudnya ya petunjuk untuk kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat. Ya ilustrasinya seperti kalau ada pelang, kita ke daerah yang sebelumnya kita belum pernah tahu. Ya kalau familiar bayi kita ya tanpa pelang kan tahu kan, ada penduduk arah itu. Kalau daerah yang belum kita kunjungi, terus tidak ada petunjuknya, terus kita jalani, kita menuju kepada satu tempat, maka kira-kira kita bisa sampai atau bisa sampai ke tempat yang kita tuju atau kita tersesat. Dia umumnya tersesat ya. Kalaupun sampai itu pas yang kebujuran, bahasa Indonesia itu kebujuran saja. Kebujuran aja sampai ke situ, kayak nasib lain, nasibnya baik, kebujuran pas di situ memang yang dituju orangnya atau di situ wadahnya. Tetapi dalam logikanya yang namanya sesuatu atau daerah yang belum pernah kita kunjungi, terus kita ke situ, kita tuju daerah itu sangat besar kemungkinan kita pasti tersesat. Kita tidak akan tersesat kalau daerah yang kita kunjungi itu ada petunjuk-petunjuknya.
Contoh kalau kita hendak kelok satu, kita belum pernah kelok satu. Kira-kira kalau dari Banjar, kalau belum pernah kelok satu, kira-kira kemana sampainya? Ya tahu ini kita kandangan aja kan, dari kandangan, akhirnya kandangan kesalah-salah. Bisa kandangan masuk ke Angkina, bisa masuk ke Lokanagara. Bagian negara itu, negara kan bagian dari Sulawesi Selatan itu. Bisa tak masuk ke mana lagi? Ke Singapura, bisa juga. Ya kada tahu tuh, dan itu julok satu mana? Nah itu menjadi petunjuk agar kita tidak tersesat. Nah begitu juga sekarang dengan Al-Quran. Nah Al-Quran ini pertanyaannya adalah dalam ketika kita beragama Islam, tujuan akhir kita apa? Anak apa kita nih berada? Anak apa? Ada yang bisa jawab? Kita masuk Islam ini tujuan akhir anak apa kira? Ini meragukan nih ke Islamnya. Anak apa? Anak selamat kemana? Banyak selamatnya. Selamat datang dari tanah suci kan selamat juga. Selamat apa? Ya anggaplah kalau dalam istilah orang sufi itu kan yang paling rendah itu paling rendah sampai ke tujuan kita kan sampai ke surga kan. Ya pada istilah Rabi'atul Adawiyah itu kan bisa dunia suci, dunia sufi itu kan ya ke surga itu terlalu kecil. Istilah Rabi'atul Adawiyah itu yang namanya ya itu istilahnya masih imannya orang biasa saja, tujuannya ke surga. Tujuan yang sebenarnya dituju itu adalah mendapat yang bertemu dengan kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya walaupun kekasih itu ditemukan di dalam neraka, maka di neraka pun dikejar karena di situ ada kekasih. Isinya walaupun kekasih itu di penjara, ditarik penjara itu. Kalau kekasih tidak ada di istana, buat apa istana itu? Kalau di dalam istana itu tidak terdapat kekasih. Ya kayak kalian nggak kalau misalnya lagi kasmaran, lain kalau sudah lagi bini kan, kalau sudah lagi kasmaran itu, walaupun rumah gubuk tetap aja susah kayak apapun misalnya, tapi karena sudah kasih itu kan tetap aja. Karena di situ ada sang pujian hati. Tapi buat apa rumah istana kalau pujian hati tidak ada di situ? Nah itu dunia sufi seperti itu. Nah tetapi yang anggaplah misalnya tujuan kita itu adalah ingin masuk surga, atau intinya kita ingin bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita kan seperti itu. Kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwasanya Allah itu ridha atau tidak kepada kita? Bagaimana caranya? Nah, untuk mengetahui ridha, apakah Allah ridha kepada kita atau tidak, maka caranya adalah kita harus mempelajari Al-Quran. Apakah pekerjaan kita atau amal yang kita lakukan itu benar atau tidak, atau diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita belajar Al-Quran. Nanti ditambah dengan hadis. Jangan Al-Quran aja memudar. Karena saya bilang sebelumnya, hadis itu adalah fungsinya sebagai penjelas Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu kan 30 juz. Kadang bahasanya ada bahasa yang sangat yang gamblang begitu saja, ada yang bahasa yang susah untuk dipahami. Seperti contohnya kalau dalam ayat puasa ini kan disebutkan
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, itu batasan ayat puasa. Sampai jelas perbedaan antara al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Sampai jelas perbedaan antara benang putih dengan benang hitam. Jadi ada sahabat yang istilahnya inilah pemahaman Al-Quran. Jadi pemahaman Al-Quran itu kalau mahasiswa saya yang di tafsir itu sudah saya jelaskan. Jadi ada yang memahami Al-Quran itu secara apa adanya. Jadi ya sesuai yang ayat itu ayat terjemah itu jadi memahaminya. Tapi ada juga ayat Al-Quran yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan terjemah saja. Tapi harus membacanya, memahaminya dengan tafsir. Nah, inilah salah satu ketika kalian masuk dalam pengkajian Al-Quran ini, ketika kita membahas tafsir, maka itu tujuannya bagaimana kita bisa memahami Al-Quran lebih baik agar kita bisa tadi sampai kepada tujuan yang ingin kita capai tadi, supaya jangan tersesat tadi. Jadi ada yang tidak bisa dipahami secara terjemah begitu saja. Coba saja tadi, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi ketika turun ayat ini, ada di antara sahabat yang memahaminya persis dengan arti tadi, benang hitam dan benang putih. Jadi batas puasa itu seperti itu. Lalu ketika satu malam beliau ambil ada benang putih dan ada benang hitam, dianggap di bantal malam. Ketika malam tiba, ternyata yang beliau lihat itu tidak ada bedanya antara benang hitam dengan benang putih. Karena kadang kan kada ketahuan mana benang putih benang hitam. Kalau ada cahaya dikit lah, pokoknya nang ada tuh ini kau lah kita membedakan benang hitam mana putih. Kan kirang berita kan? Ini kalau bisa baca berita kan? Yang kan banjir kan berita. Ya, karena orang Banjar asli kan, jadi Banjar aja. Jadi kan kada kelihatan, hadapnya berita. Jadi jar Nabi kada kayak itu maksudnya. Kada benang mengputih hirang itu. Tapi maksudnya adalah ketika disebutkan al-khaytul abyad itu adalah bayadun nahar, yaitu putihnya siang. Terus yang khaytul aswad itu maksudnya adalah sawadul lail, gelapnya malam. Jadi puasa itu batasnya ketika sudah jelas antara beda siang dan malam. Mulainya ketika sudah matahari turun. Kan sudah kelihatan nih, subuh tadi kan kelihatan mana malam, mana siang. Terus nanti berbuka juga harus jelas mana siang, mana malam itu. Kalau dulu ada di jam, kalau sekarang ada di jam, teman kita kan tinggal di sirina atau jam, ini sampai. Kalau dulu kan kadang ketahuan di gurun kita ada 2 jam, otomatis harus ada perbedaan. Nah itu kalau kita memahami seperti itu. Nah terus yang berikutnya artinya ketika kita memahami Al-Quran agar supaya jelas ada petunjuk sehingga kita kada tersesat. Ada banyak petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana misalnya kita bergaul dengan orang lain. Kalau sesama muslim diatur, dengan non muslim juga diatur. Apakah ketika dengan kalau yang muslim misalnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Itu contohnya. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka apa? Damaikanlah jika ada di antara saudara kalian itu yang bersengketa atau yang berperkara atau yang berkelahi atau yang berbual. Itu aturannya tuh. Kalau kita sesama muslim.
Nah kalau sudah ada aturan ini jangan orang bahwa ditambahin lagi. Ayo ditapuki misalnya kan. Ayo kurang seru. Bisa menampar sekali tambahin lagi misalnya kan. Sekali mukul kiri, pukul lagi kanan tanggung. Ya. Saya mukul tendang sekalian. Ya. Kan kadang itu caranya. Nah itu kan diatur. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum. Itu diantara contohnya. Terus yang terkait dengan orang non muslim, ya orang Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Apakah lalu ketika orang Yahudi yang non muslim itu dibunuh, ketemu orang non muslim, pokoknya bunuh aja langsung misalnya. Kamu ini lain muslim bunuh. Bukan itu, tapi ada aturannya. Contohnya misalnya di surah Al-Mumtahanah itu, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi cara Allah tidak dilarang bagi kalian untuk bergaul dengan orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari rumah, untuk bergaul berkawan baik dengan mereka dan berbuat adil kepada mereka. Jadi selama orang kafir istilahnya kan, ini dalam Quran istilahnya kafir ya, memang ada yang diperhalus menjadi muslim, ya terserah saja. Jadi kalau kita orang Kristen, misalnya kita berdatang, kalau di Banjarin mah mayoritas Islam, karena ada orang kafir yang Cina dan lain-lain. Tapi Cina juga ada yang Islam juga kan, maksudnya orang kafir atau orang Muslim. Itu jangan kita kada, misalnya kada baik, kita harus berbuat baik selama ini kada mengganggu kita. Kalau ini sudah mengganggu, itu kada boleh sembahyang. Nah, itu hanya kita boleh berkelahi. Misalnya kita hendak sembahyang, pagar kita dihalanginya, awal tuh bakal lahir. Tapi kalau bisa kalau dipandiri dulu, jangan langsung bakal lahir. Bakal lahir itu berurusan sama polisi kan, masalah itu. Nah itu aturannya. Jadi jangan sebaliknya muslim ketemu langsung bertamparan, jangan. Selama ini baik dalam kita harus baik juga. Kan Nabi dahulu kayak itu juga. Nabi itu kan bergaulnya kan ada muslim berdataan. Awal-awal sih lawan siapa? Kan orang kafir Quraisy berdataan tuh yang muslim gauli kan. Itu dulu. Terus yang banyak ya, kita tidak membahas banyak karena waktunya sudah habis. Yang terakhir itu adalah misalnya contoh yang lagi marak sekarang itu adalah perkawinan beda agama. Nah perkawinan beda agama ini kan ada di surah Al-Baqarah contohnya. Surah Al-Baqarah itu kan ayat 221 disebutkan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar. Sampai situ ya. Jadi aturannya itu, atau ada nanti di surah Al-Maidah ayat 5 itu penggalannya wal muhsanatu minal mu'minina wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Nah itu aturannya. Jadi di surah Al-Baqarah ini disebutkan, tambah dikit lagi. Nah, jadi kaitannya janganlah kalian yang pertama janganlah kalian laki-laki orang muslim mengawini bibinian yang musyrik. Yang musyrik itu ya musyrik yang menyembah berhala. Sampai dengannya beriman yang binian tadi. Wala amatul mu'minatun khairun min musyrikati wala wajabat. Hamba sahaya artinya ya orang budak loh. Tapi dia mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun itu menarik
Ya tiap bungas, walaupun bungas. Misalnya seperti yang bungas kalau di Indonesia siapa yang musyrik dan non muslim siapa misalnya? Walaupun bungas, ya mau bungas lah, kayak bungas pokoknya versinya masing-masing kan bungasnya. Bagi saya bungas belum tentu bagi kalian bungas ya. Karena kita punya standar yang beda. Ini ada yang standarnya anak yang badannya seperti ini tinggi apa macam-macam. Walaupun menarik, tapi kalau dia masih musyrik ya jangan dikawini. Begitu juga yang bagi perempuan, bagi yang wali jangan sampai mengawinkan anaknya kepada seorang laki-laki yang musyrik walaupun si laki-laki tadi menarik. Bungaskah misalnya lah, sugihkah atau pejabatkah misalnya. Tapi kan hanya musyrik ya jangan dikawinkan. Walaupun misalnya ada juga hendak, tapi sekadar buruh biasa misalnya kan tapi mukmin. Gawiannya gawian serabut misalnya kan. Apa aja digawinya. Tapi yang mukmin orang itu lebih baik daripada yang tadi. Kenapa lalu di surah itu? Karena mereka itulah nanti akan membawa kita atau menyebutkan kita itu nanti akan masuk ke dalam surga. Kalau Anda kawin dengan orang yang seperti itu, ya otomatis Anda akan masuk ke dalam neraka. Nah itu aturannya dalam beda-beda. Ya walaupun memang di surah Al-Maidah itu disebut wal muhsanatu minal mu'minina wal muhsanatu minal ladzina utul kitab ya itu. Jadi ada ketentuan lagi yang disebutkan bahwasanya boleh untuk mengawini yang ahli kitab. Itu nanti bahasanya panjang sebenarnya. Karena itu masuk dalam wilayah pembahasan tafsir di IAT. Tidak saya sebutkan di sini, mungkin ada waktu khusus. Nah, saya kira itu kita sampaikan. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Artinya ketika kita beragama, ini kita memerlukan Islam, kita memerlukan Al-Quran yang tujuannya dengan Al-Quran agar agama kita itu benar. Karena kalau kita ketika beragama itu tanpa melihat Al-Quran, mungkin banyak salahnya. Contoh kecil, kalau kita hanya membaiki sepeda motor, maaf saya menyebutkan merek tanpa sponsornya. Kalau Anda membaiki sepeda motor Honda, itu jangan memakai buku panduan Yamaha, pasti rusak. Kalau Anda berislam, maka yang benar itu adalah supaya benar Islam kita itu pakai baca panduan yang di dalam Al-Quran. Maka pasti benar, jangan memakai buku novel. Pasti ya novel itu kan khayalan, itu pasti akan salah. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kalau ada sempat ini akan saya sampaikan lagi karena kita ada beberapa pertemuan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Yusri kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kawan-kawan, mungkin karena perlu waktu lah, organisasi satu ikhwan dan satu akhwat bertanya. Silakan berdirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad Al-Munagim dari Syariat Al-Mazhab. Ulun orang Sungai Pinang. Pertanyaan ulun tadi yang disebutkan proses nuzul Quran itu ada yang jumlah wahidah yang diturunkan minal lauhil mahfuz ila sama. Kemudian di proses kedua dari langit ke alam dunia. Pertanyaan ulun, ada di Quran itu ayat yang dinasakh. Apakah ayat nasakh mansukh itu memang sudah ada dari lauhul mahfuz ke langit, atau adanya nasakh mansukh itu cuma ada di dunia
sewaktu ada musababnya kemudian dinasakh, jadi atau sudah memang ada di Lauhul Mahfuz. Sekiranya itu yang bisa saya tanyakan. Salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kepada Ahwat silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Satna. Di sini sedikit ingin bertanya, Ustaz, mengenai keimanan. Tadi kan kita mengenal istilah iman itu ada ketika ada meningkat, ada menurun. Nah, kadang misalnya kita pernah belajar misalnya tentang Al-Quran sebagai petunjuk, misalnya kita tahu surah tentang kewajiban untuk melakukan sholat kan, tapi kadang ada waktu-waktu itu kayak lalai kita dalam sholat seperti itu. Apakah ada faktor yang menyebabkan keimanan seseorang itu menurun, dan apa upaya apa yang harus kita lakukan untuk menghindari faktor tersebut? Mungkin itu sedikit pertanyaan dari ulun. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas jawabannya. Atas tanggapannya. Yang pertama terkait dengan nasakh. Ya, memang dalam nasakh ini, konsep nasakh mansuh itu ada banyak teori. Tetapi ada teori yang mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran itu ada yang dinasakh. Jadi ada ayat yang dihapus, terus terakhir baru yang semua ini. Contohnya misalnya kayak di surah Taubah itu ada 2 ayat yang katanya dihapus, lalu tidak terpakai lagi. Tetapi ada yang kedua, teori yang kedua mengatakan itu bahwasanya dihapus itu bukan berarti ayatnya dihapus, tapi terkait dengan hukum yang terkandung di dalam ayat itu. Nah, saya termasuk yang lebih sepakat dengan yang versi teori ini. Jadi yang mengatakan ketika bahwasanya terkait dengan nasakh mansuh ini itu adalah bukan ayat yang dihapus, tapi terkait dengan hukum. Ada satu hukum yang itu terhapus dari segi masa berlakunya. Tetapi perlu diingat, ketika masa berlaku itu, kalau dalam istilah di usul fiqh itu kan ada, kalau kalian mungkin orang syariah di sini, al-hukmu yaduru mal illah, hukman wa adaman, wujuban wa adaman. Jadi satu hukum itu akan berlaku atau tidak berlaku selama ada illah yang menyebabkan itu ada. Ada alasan. Nah, di teori ini, nasakh ini, saya sepakat yang terakhir ini, bahwasanya maksud dengan nasakh sini adalah ketika ada ayat yang dari segi kandungan itu sebelumnya diberlakukan, tetapi di waktu yang lain lalu kandungan itu menjadi tidak diberlakukan lagi. Contohnya apa? Ya, contoh kecil saja itu adalah kalau misalnya di ayat tentang minuman keras, khamar. Kalau khamar itu kan dari segi pemberlakuannya itu kan bertahap kan? Bertahap. Ada ayat yang bunyinya wa yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Apa artinya? Jadi ada orang yang bertanya bagaimana hukum khamar.
Hukum khamar itu jawab kata Allah jawab bahwasanya qul fihi ma yasaluna kal khamri wal maisir. Mohon maaf, tinggal. Ada yang bertanya tentang hukum khamar dan judi. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Bahwasanya di dalam khamar dan judi itu ada ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ada ismun kabir, dosa besar ada di situ, tetapi ada juga wa manafi'u linnas, ada juga manfaatnya. Kira-kira dari ayat ini itu masih dibolehkan minum khamar? Kalau dari kandungan kan masih boleh, karena ada juga manfaatnya. Jadi kalau di pukul rata ada khamar seberapa boleh, artinya ada juga boleh, karena ada manfaatnya. Contohnya kalau di orang Malaut itu, nelayan gitu kan, itu biasanya kalau minum khamar itu kan awak jadi panas, karena dingin. Kenapa orang Eropa banyak minum khamar? Karena wilayah mereka dingin ya. Saat itu orang minum khamar tuh jadi panas, nggak mampu. Kalau di kita orang dingin kada, panas kada, minum khamar dia mampu. Artinya masih boleh. Nah lalu ayat berikutnya turun, lalu ada ayat yang disebutkan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Apa artinya? Dan janganlah kalian para kisambahya, atau janganlah kalian sambahya wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Karena ada peristiwanya, peristiwa sahabat nusulnya kan, yaitu seorang sahabat yang katanya sahabat Abdul Rahman. Sidin waktu itu jadi imam. Jadi pas jadi imam, Sidin membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kita banyak ya, qul ya ayyuhal kafirun tak lalat itu kita dengan kan menutup. Ya aku tadi lihat tutupnya. Saya dulu ada kawan itu pas jadi imam tarawih ini. Dulu di Jogja itu ada, karena kan dia di asrama provinsi, jadi bergiliran imam. Ada orang YN, orang UGM dan orang UKIP kan. Nah kemudian malam itu orang UKIP, mahasiswa UKIP, kalau sekarang Universitas Negeri Yogyakarta. Ini jadi imam. Nah sekarang jadi pejabat itu di Kanwil di dinas provinsi, dinas pendidikan provinsi, jadi pejabat sekarang. Dia ketika jadi imam membaca qul ya kafirun, qul ya kafirun, Tuhan menutup tambah terakhir ya kafirun langsung ampih imam bubar tarawih di asrama. Jadi imam paling menutup ya kafirun. Nah kaitannya dengan sahabat ini, Sidin ketika membaca itu qul ya kafirun, Sidin waktu itu lagi mabuk. Ini kan masih boleh kan, zaman sahabat itu yang awal masih zaman sebelum Islam itu kan namanya mabuk itu biasa saja. Ya minuman keras itu biasa. Lalu terbiasa itu berbawa masuk Islam tetap aja minum juga. Sudah bersahadat tetap ya. Artinya kata persadaran Nabi, tapi tetap minum juga saat itu. Lalu sembahyang dalam keadaan sebelumnya pernah minum, yang mungkin setengah jam atau pokoknya minum sebelum sembahyang. Lalu ketika sembahyang disebut qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Itulah artinya. Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu ketinggalan a'budu ma ta'budun. Artinya salah fatal kan? Padahal la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lalu gara-gara mabuk dibaca a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah. Apa fatal salahnya? Gara-gara mabuk.
Tapi ayat ini dari segi pahaman hukumnya, kalau orang syariah itu adanya mafhumul muwafaqahnya atau mafhumul mukhalafahnya. Ada pahaman yang berkebalikan, bisa baliknya. Berarti kalau ini kan waktu sembahyang, anak sembahyang kada boleh mabuk. Artinya kesimpulannya apa? Kawan diambil kesimpulan dari situ. Artinya ibadah sembahyang boleh mabuk. Kan ya itu lah. Pokoknya hendak sembahyang dan sembahyang, latak prabu sholatan dan janganlah kalian hendak sembahyang dan sembahyang itu dalam keadaan mabuk. Kalau dengan hanya berbasiskan ayat ini, lalu kita kesimpulannya adalah boleh mabuk ibadah sembahyang. Ini bajur, saya anggap di bulan puasa. Kalau hanya berbekal ayat ini, maka itu sudah sembahyang betul. Kan ayatnya orang prabu sholatan sukara saat sembahyang anak sembahyang. Berarti sembahyang boleh tidak? Boleh. Nah ini makanya kalau kita mengambil hukum menafsirkan itu kada menafsirkan bisa sebutin ayat ini, tapi harus menafsirkan. Kalau dalam istilah Quran di tafsir itu ada namanya tafsir maudhu'i, di tafsir secara tematik. Kalau terkait khabar apa nih? Nah jadi yang pertama tadi kan ada yang boleh, ada yang ada. Yang kedua lalu terkait dengan masanya saat sembahyang, ibadah sembahyang masih boleh. Lalu terakhir nanti muncul ada ayat yang itu mengharamkan semuanya. Apa ayatnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Bahwasanya khamar, judi, terus main apa lagi, ansab, azlam, itu semuanya rijsun. Itu adalah min amali syaitan, adalah perbuatan keji yang dilakukan oleh syaitan. Di ayat ini kan ada banyak kata haram. Adalah kata haram pada dalam. Nah hati-hati itu dalam istilah Al-Quran itu kan mesti sesuatu perbuatan itu tidak mesti harus ada kata haram lalu jadi haram. Jangan kita ini kada apa ya di ayat ini kada ada mengharapkan karena kada ada kata haram kan. Jangan gitu, jangan hanya bermodal kata haram. Tapi dalam Al-Quran itu ada banyak ayat yang ketika dengan redaksi misalnya seperti rijsun min amali syaitan, perbuatan jelek yang dilakukan oleh syaitan, itu berarti adalah perbuatan haram walaupun tidak ada kata haramnya. Ya karena inna syaitana lakum aduwwun mubin, karena syaitan itu musuh. Maka apapun yang dilakukan musuh ya jangan dijauhi. Syaitan berjudi jangan, kita kada tahu apa kayak beres seperti itu. Syaitan mabuk ya jangan dilakukan mabuk karena musuh kan. Makanya orang bahari itu, para ulama zaman penjajahan itu apapun yang melekat seperti penjajah seperti Belanda itu atau seperti Belanda itu diharapkan oleh ulama bahari. Walaupun saja ada substansi juga ada dilakukan. Contohnya apa? Itu kalau kalian baca di Parukunan Melayu itu diantara yang menyebabkan rusaknya iman itu melakukan atau mengerjakan atau memakai seperti yang dilakukan oleh orang kafir. Di antara contohnya apa? Disebutkan di Parukunan itu seperti memakai
Tali kacu. Apa tali kacu? Tali kacu itu biar kita desi. Desi bahan itu boleh haram. Karena yang makan desi itu Belanda bahari. Desi. Belanda pakai desi bahari sehingga karena saking kuatnya ulama bahari dengan Belanda, maka apapun yang identik dengan Belanda itu haram mereka. Walaupun sebenarnya saking kuatnya lah, gitu dia artinya kan. Itu tali kacu yang desi itu nggak boleh. Atau kayak topi Belanda, topi Jepang. Topi Jepang kayak ini kan, topi pet itu cuma ada yang ininya belakangnya kan. Itu kan diharamkan itu oleh ulama bahari. Karena saking kuatnya lawan Belanda lawan Jepang, sehingga apapun yang melekat dengan musuh itu pada boleh. Nah, masuk bahari dari Yerusalem itu Belanda besar kan berkafir. Karena besar lawan itu orang kafir bahari. Kita ini besar lawan. Karena orang Belanda bahari Jepang itu besar lawan. Nang betapir itu lawan dulu kan, awalnya di Yerusalem betapihan sampai dulunya kan. Nah sehingga dulu orang yang pondok modern yang itu ada sebagian dan ada yang dimusuhi gitu kan. Tetapi seiring dengan zaman lalu berubah itu, karena itu bukan substansi. Nah jadi jawaban saya tentang nasar tadi panjang. Jadi nasar itu ada dari segi hukum yang dulu itu berlaku tapi lama-lama itu tidak berlaku lagi. Tetapi kalau dalam usul sobok tadi al-hukmu yaduru ma'illah wujuban wa adaman. Jadi kalau nanti ilahnya ada sama itu bisa dilakukan. Jadi bisa saja nanti yang lalu itu menjadi sekarang tidak boleh menjadi boleh sesuai dengan ada alasan yang membolehkan itu jawaban saya. Yang kedua yang terkait dengan tadi masalah sembahyang bisa boleh bisa tidak. Ya kalau dalam ayat Al-Quran fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka dia berzikir itu kan banyak sebenarnya. Jadi ya memang kita ini manusia yang ya sangat manusia itu ya memang ada turun dan ada naik, itu pasti. Kita biasanya iman kita itu akan naik pertama karena ada momen ada peristiwa. Kalau misalnya saat lagi apa ya kira-kira lagi nyaman itu saat apa ya saat bulan puasa nih kan mana naik nih lagi pulang nih anak melihat apa juga melihat sedikit karena takutan puasa jangan hilang pahalanya kan. Makanya di bulan puasa, anak tahu betul ya. Karena ada waktu. Tapi ada juga karena tempat. Tempat ini juga akan mempengaruhi keimanan kita. Kalau kita berada di masjid, kira-kira iman itu bernaik atau turun? Ya paling kadang kalau ada dari 50 itu adalah naik 52, 53. Yang ada berturun lah jadi 45 kan. Paling kadang bernaik. Paling kadang malah itu orang sembahyang, benar. Ada juga hati kan tujuh orang sembahyang. Kita kan ibadah itu, banyak orang kan tujuh melihat orang berbuat baik itu sudah ada nilainya. Artinya kita ini masih orang baik. Nah masalah itu malah orang sampai ada ketujuh, nah itu masalah udah tuh. Malah orang baik sih ada ketujuh sakit, nah itu masalah kan. Orang bisa lawak sakit, nah itu masalah sudah. Tapi ketika orang merasa kata ketujuh, artinya ada kecintaan kita, cinta kita dengan sesuatu yang baik, nilainya ibadah. Walaupun di masjid tuh pulang kali berapa pulang, jadi kan ada yang baca ada juga di masjid. Ya kalau anak kuliah lu baca, kuliah lu berapa hari kan masih selesai dah. Ada sebenarnya ada banyak kisah. Nah minimalis paling populer ya. Atau tadi milih itikaf barang nawaitu aku sunnah Allah taala guling habis itu berarti itikaf di masjid.
Ya paling kadang kan kalian tuh ingat tuh orang sembahyang tuh menghadap Allah, Allah kan zikir Allah, walaupun sekali pun ini menghadap Allah, ingat Allah kan sebutnya, ingat sebutnya. Jadi tempat masjid atau di tempat-tempat yang memang itu mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada agama. Nah jangan dua, kebalikannya jangan kepada tempat-tempat yang itu akan menjauhkan kita. Jadi kalau sudah merasa iman pina turun, itu lah kasih ya. Karena kira-kira kayak gitu ya, anak harus betray, anak harus ngecas HP ini. Kira-kira kan kalian ngecas HP ini sudah nak habis, kira-kira kalian menjauh pada pusat mencari ngecas HP atau kalian harus mencari ngecas HP biar masih aktif ya. Logikanya kan mudah ya. Nah kalau sudah ngecas HP itu kan abuk ya. Mencari supaya HP ini tercas lagi nih, ada kalau di Allah kita kan ada dua HP kita. Otomatis cari cesa, cari colokan, tercas HP. Bakuat baterainya tetangga. Kayak itu juga. Kalau sudah iman kita mulai turun, kan merasa ini turun tuh, mulai mengulir, kan? Asalnya sembahyang duha 12 rakaat. Tiba-tiba jadi 2 rakaat, betul saudara. Atau asalnya sembahyang duha rutin 2 rakaat, tiba-tiba seminggu sekali pulang, atau sebulan sekali, nanti itu turun betul. Nah supaya itu, maka para kipulang cari kisahnya. Ya misalnya ke masjid, katanya ke masjid. Atau ke majelis taklim, ya kan? Yang kayak buah itu kan majelis nih, hasilnya. Yang paling kadang kalian berbuat iman di sini nih. Ya mudah-mudahan kalau bertambah lagi gitu kan. Nah itu karena waktu, karena tempat. Bisa juga karena kawan. Tak kawan yang misalnya K7 yang memang seperti ini, ada muzakarahnya, ada kajian-kajiannya, ya kalian akan meningkat keilmuan kalian, keimanan kalian. Tetapi kalau yang kawanan hanya K7 lagiannya main dong misalnya kan, nanti ingat tuh dong, nanti kata dalam berapa kan, bertetangga malaman gitu aja habis waktu, ada ingat lagi. Nah kemungkinan mereka ini itu berkurang. Atau mau pakai kawan yang K7 ke diskotik sakit ya. Nah jadi terkait dengan iman turun naik ini memang itu sangat manusiawi. Siapa saja itu pasti akan terkena. Tidak hanya orang biasa, orang alim pun juga akan terkena seperti itu. Tetapi tinggal bagaimana usaha kita untuk kembali ke situ. Kalaupun misalnya orang yang dia tidak bisa kembali juga, misalnya kan, kan ada juga orang memang kalau bahasa bawah itu betak, nggak betak. Ibarat kalau benang tuh basah tuh nggak ada. Kalau di bujurakan kan basah itu sangat malik. Itu di bujurakan kan ibarat tuh benangnya kusuk. Kalau sudah benang kusuk ini ngalihnya mau bujurakan sorangan. Nah kalau orang sudah benang kusut ini, inilah tugas dari para kita yang lain yang itu tujuan kita untuk mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi saling mengingatkan dalam masalah kebenaran dan masalah kesadaran. Ini ada kawan saya itu ada kalau lagi anak tinggalan sudah. Anak tinggalan itu anak tinggalannya lagi tinggal orang nanti guys. Sungai yang menolong pada kita tolong bisa matinya. Atau isinya ya kalau sakit salawasan kalau ada kita tolong. Nah kita tolong itu. Ya nolongnya dengan berbagai macam cara. Entah dengan ya harus kita tolong orang seperti itu. Ya itu jelas ya. Jadi dari segi waktu kita ada dari segi tempat, ada dengan siapa kita bergaul dan kita. Kalau kawan yang bacakan dengan banyak mengalihi macam kita jauh, harus salah.
atau ya untuk sementara nggak usah dulu cari tahu kira-kira itu akan menambah keimanan kita atau menjaga minimal keimanan kita. Itu saja. Nah, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah iman kita semua. Ala hadinihi wa ala al-Fatihah. Alhamdulillah, dan berakhirnya pembacaan doa itu mengakhiri acara kita hari ini. Terima kasih kepada Ustaz atas penjelasannya tentang hari ini. Mungkin sampai bertemu lagi di KTA 4 setelah habis raya. Jadi dimohonkan kepada kawan-kawan untuk berhadir di KTA 4. Jadi mungkin itu saja dari dulu dan cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.